Selanjutnya turunan trigonometri. Yang pertama turunan dari sin X adalah cos X dan turunan dari cos X adalah min atau negatif sin X. Kemudian teorema yang B, turunan dari tan X adalah sekan pangkat 2 X ya. Turunan dari sekan X adalah sekan X tan X. Turunan dari kotangan X adalah min kosekan pangkat 2 X dan turunan dari kosekan X adalah negatif kosekan X kot X, kotangan X, kayak gitu ya. Contohnya, tentukan nilai dari turunan 3 sin X dikurangi 2 cos X. Nah, ini berdasarkan teorema sebelumnya itu kan bisa kita bagi jadi dua gini ya, bahwa selisih dari dua fungsi ini, turunan dari selisih dua fungsi itu sama dengan selisih dari turunan keduanya, kan kayak gitu ya. Maka kita cari turunan dari sin X, 3 sin X adalah apa turunannya? Sin tadi itu kan cos ya, turunan dari sin itu kan cos, berarti turunan dari 3 sin X adalah 3 cos X ya. Kemudian 2 min, ini min ya, min 2 cos X ini turunannya cos itu kan min sin ya, min sin, jadi plus 2 sin X, seperti itu. Selanjutnya adalah aturan rantai. Aturan rantai ini diterapkan untuk mencari fungsi turunan dari fungsi komposisi ya. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk mencari turunan dari F komposisi F Gx ini ya, turunan dari ini, maka kita turunkan dulu F-nya, F aksen Gx-nya kita turunkan. Kemudian kita kalikan dengan turunan yang di dalamnya ini, turunan dalamnya ya, atau turunan Gx-nya. Gx kayak gini. Langsung saja ke contohnya, cari turunan Y terhadap X dari persamaan Y sama dengan 2X pangkat 2 min 4X ditambah 1 pangkat 60 ya. Jadi yang pertama kita turunkan dulu ini kita turunkan, berarti kan anggap aja ini X kayak X pangkat N itu loh, ini X nya, ini pangkatnya N, berarti kan 60 ya, dikali 2X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 1, ini dipangkatkan berapa? 59 kan, karena pangkatnya kita kurangi 1, baru dikalikan turunan dalamnya ini turunannya berapa? 4X dikurangi 4, kayak gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi kita misalkan dulu U-nya 2X pangkat 2 min 4X plus 1, sehingga Y itu merupakan U pangkat 60 kan. Nah, kemudian ini kan F aksen U-nya itu kan berarti ini kan ya. Ya, ini kita turunkan jadi 60 U pangkat 59. Nah, di sini 60 kali U pangkat 59 dikali dengan turunan ininya Gx-nya ini ya. Berapa? 4X dikurangi 4. Nah, langsung seperti ini. Selanjutnya turunan tingkat tinggi. Jika kita mendiferensialkan fungsi fx atau kita mencari turunan fungsi fx, maka nanti kita kan nemunya fungsi baru ya kan, f aksen x. Nah, kemudian kalau f aksen x ini kita turunkan lagi, maka jadi f double aksen x ya. Nah, jadi di sini fx di sini kita sebutnya sebagai turunan pertama. Ini turunan pertama dari fx, sedangkan ini adalah turunan kedua dari fx. Dan seterusnya, kalau misalkan nanti ada f double aksen ini kita turunkan lagi, maka ini 3 ya aksennya. Nah, ini turunan ketiga dari fx, seperti itu. Langsung saja kepada contohnya, fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 8. Nah, kalau kita turunkan fungsi ini, nah ini kan kita turunkan jadi berapa?
6x pangkat 2 ya kan. Nah ini kita turunkan berarti 2 kali 4 8, 8 terus x nya ini berkurang 1 pangkatnya jadi min 8x, ini tinggal 7. Nah kita peroleh turunan pertama dari fx. Kemudian kalau turunan pertama dari fx ini kita turunkan lagi, maka ini 6x pangkat 2 kita turunkan menjadi 12x ya. Min 8x ini kita turunkan jadi min 8, sehingga ini kita peroleh f double aksen x, turunan kedua dari fx. Nah seterusnya kemudian kalau misalkan ini ya, turunan kedua kita turunkan lagi menjadi f 3 aksen x ya, ini 12x jadi 12, min 8 ini jadi 0 ya, kayak gitu. Nah seterusnya kayak gitu. Kemudian ini dikenalkan beberapa notasi untuk turunan ya. Ini notasi untuk turunan fungsi ya, yang selama ini kita gunakan f aksen, f double aksen, dan seterusnya. Kemudian ini sama juga, ini menyatakan turunan dari y. Nah kalau kita menggunakan notasi D kayak gini, ini sebenarnya cenderung ke operasionalnya kayak gitu ya, operasi turunan kayak gitu. Nah ini artinya apa? Ini artinya turunan y terhadap x ya. Ini turunan kedua dari y terhadap x dan seterusnya. Nah kalau yang ini dy per dx, d pangkat 2 y per dx pangkat 2, ini kita sebutnya notasi Leibniz ya. Nah ini sebenarnya awalnya dari ini delta y per delta x. Namun dalam hal ini delta y per delta x ini deltanya itu sangat kecil sekali, sehingga ini berubah menjadi dy per dx. Kemudian kita akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan turunan ya. Yang pertama kecepatan dan percepatan. Nah seperti yang kita tahu bahwa kecepatan itu adalah laju perubahan posisi terhadap waktu, sedangkan percepatan adalah laju perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu ya. Nah jadi misalkan kita punya suatu fungsi untuk s ya, s misalkan adalah fx, s adalah fx, maka turunan pertama dari fx ini adalah v ya. Kemudian turunan kedua dari fx ini adalah a atau percepatan kayak gitu. Contoh, sebuah titik bergerak sepanjang garis koordinat mendatar sedemikian sehingga posisinya saat t dinyatakan oleh ini ya, s sama dengan t pangkat 3 dikurangi 12t pangkat 2 ditambah 36t dikurangi 30. Dalam hal ini S-nya dalam meter dan T-nya dalam detik. Nah, pertanyaannya, kapan kecepatannya sama dengan 0 ya? Nah, kita tahu bahwa kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi, ya kan, dari S, ya kan? Maka kita turunkan ini. Kita turunkan S-nya ini terhadap T. Kita peroleh bahwa T pangkat 3 diturunkan menjadi 3T pangkat, ini 3 ya, maaf. Ini 3, ini juga 3. Ini 3 ya. Oke. 3T pangkat 2 dikurangi, ini kita turunkan menjadi 24 min 24T. Ini kita turunkan menjadi 36 ya. Kemudian ini kita sama dengankan 0 karena yang ditanyakan adalah kecepatan waktu saat kecepatannya sama dengan 0. Nah, ini kita sama dengankan 0. Nah, kemudian kita jabarkan di sini, ini 3. Kita faktorkan ya menjadi 3T min 2T min 6 ya. Nah, maka ini menyebabkan T-nya sama dengan 0. T min 2 sama dengan 0 menyebabkan T-nya sama dengan 0. T min 6
sama dengan 0 menyebabkan T-nya sama dengan 0 kayak gitu. T-nya sama dengan 6 ya. Jadi kalau enggak ketika T-nya sama dengan 0 ya T-nya sama dengan 2 atau T-nya sama dengan 6. Itu adalah jawaban dari kapan kecepatannya sama dengan 0. Kemudian kapan titik bergerak mundur? Dia bergerak mundur ketika V-nya kurang dari 0 ya. Tadi kan ini sudah kita cari ya kan, ya, kita punya ini. Nah ini kita kurang dari 0 ya. Nah sehingga ini kan tinggal T-2 kali T-4 -6. Nah ini ketika T dikurangi 2 dikali T dikurangi 6 ini kurang dari 0. Kemudian kapan percepatannya positif? Kapan berarti waktu ya, yang ditanyakan adalah waktu. Percepatannya positif berarti bahwa A-nya lebih besar dari 0. Nah, A itu dapat dari mana? A itu kita dapat dari menurunkan kecepatan terhadap T ya kan. Nah, kecepatannya tadi kan 2T pangkat 2 dikurangi 24T tambah 36. Maka 2T pangkat 2 ini kalau kita turunkan menjadi, ini bukan 2 ya tapi 3. 3T pangkat 2 ini kalau kita turunkan menjadi 6T, kemudian min 24T kita turunkan menjadi 24. Nah ini kita lebih besar dari 0, maka 6T ini kan lebih besar dari 24 ya. Maka T-nya ini 24 bagi 6 sama dengan 4. Ketika T-nya lebih besar 4, percepatannya menjadi positif. Contoh selanjutnya adalah masalah benda jatuh. Andaikan sebuah bola dilempar ke atas dari puncak gunung yang tingginya puncak gedung yang tingginya 160 meter. Jadi gini ya. Ini ada benda dilemparkan ke atas gini. Ya kan? Akhirnya kan dia turun ke sini toh. Nah, ini tinggi gedungnya itu 160 meter. Kecepatan awalnya 60 meter per detik, tingginya itu adalah ditentukan dari ini ya. S sama dengan min 16T pangkat 2 ditambah 64T ditambah 160 kayak gitu. Nah, perhatikan bahwa S ini kan sama dengan ini ya. Min 16T pangkat 2 ditambah 64T ditambah 160. Nah, ketika kita turunkan S ini ya menjadi ini kan, ini merupakan kecepatan. Dari mana ini? Min 16T pangkat 2. 2 dikali min 16 adalah min 32T ya. Karena pangkatnya berkurang 1, kemudian 64T menjadi 64 kayak gitu. Sehingga A-nya sama dengan min sehingga turunan dari S itu sama dengan min 32T ditambah 64. Kemudian kalau V-nya ini kita turunkan juga, maka diperoleh min 32T ini kalau diturunkan kan menjadi min 32 kayak gitu. Nah, selanjutnya pertanyaannya apa? Pertanyaan adalah kapan ketinggiannya maksimum? Nah, ketinggian maksimum itu diperoleh ketika V-nya sama dengan 0 ya. Ketika kecepatannya habis ya kan 0, maka dia akan putar balik ke arah bawah kayak gitu. Nah, kalau V-nya sama dengan 0 artinya min 32T. Ini ya, min 32T ini ditambah 64 itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau ini kita pindah ke kanan atau sama aja di sini 32T ini sama dengan 64, maka T-nya sama dengan 2. Kemudian berapa ketinggian maksimumnya? Dari soal sebelumnya kita tahu bahwa ketinggian maksimum itu diperoleh pada saat T sama dengan 2. Jadi ini langsung aja kita substitusikan ke S ini, ya kan? Karena kan yang ditanyakan ketinggiannya, posisinya, ya kan? Langsung kita substitusikan ke situ ya, di sini. Ya, 2, ini T, ini 2 ditambah 160 jadi ini. Maka ketinggiannya adalah 224 meter. Selanjutnya, kapan benda tersebut membentur tanah? Nah, kalau membentur tanah artinya ketinggiannya sama dengan 0 kan kayak gitu ya. Ketinggiannya sama dengan 0 artinya S-nya sama dengan 0. Jadi bentuk ini langsung saja kita sama dengan kan 0 ya. Nah, ini
ketika semuanya dibagi dengan min 16, maka di sini tinggal T pangkat 2, ini tinggal min 4T, ini tinggal min 10 sama dengan 0. Nah, dengan kalau kita menggunakan rumus ABC atau rumus akar kuadrat itu kan kita dapatkan T-nya seperti ini. Kayak gitu ya. Dimana A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 10. Kita tinggal memasukkan ke rumus ini. Saya tuliskan ya. Ini saya tuliskan berarti D min B. Min B plus minus akar B pangkat 2 min 4 AC per 2A ya. Ini tinggal memasukkan ke sini ya. Dimana A itu koefisien dari T pangkat 2, B-nya koefisien dari T, dan ini adalah konstanta. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa percepatan saat T sama dengan 2. Nah, kita tahu bahwa dari atas yang tadi ini A-nya itu min 32 ya. Dia adalah konstanta kan. Jadi dia konstan. Berapapun T-nya, maka A-nya itu tetap min 32. Berbeda dengan V. V itu masih mengandung T. Jadi masih bergantung terhadap T. Apalagi S. S-nya itu ada T pangkat 2 plus 64T kan kayak gitu. Nah, itu sangat bergantung terhadap waktu, yaitu T. Nah, sedangkan di sini A-nya ini dia sama dengan min 32. A-nya sama dengan min 32. Yang mana itu adalah konstan. Jadi berapapun T-nya maka A-nya tetap min 32 kayak gitu. Oke, sekalian sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar yang giat.